Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru, Bapak Kepala Sekolah, dan siswa-siswi prediksi percepatan beserta wali murid yang berbahagia. Kali ini kita mencoba untuk bertemu tentu saja dengan situasi yang berbeda, mengingat kondisi yang sekarang ini tidak diperkenankan kita untuk bertemu secara langsung. Tetapi apabila mangke panjenengan juga menginginkan bertemu secara langsung, kami bersedia menunggu ada di sekolah. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kita bisa bermuajah di acara yang berbahagia ini, dan semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kehadirat Rasulullah sebagai pembawa pemberi syafaat kepada kita, insyaallah. Baiklah Bapak Ibu, saya akan ceritakan kronologi awal ketika tanggal 7 September kemarin Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Tegalimo beserta Bapak Kepala Sekolah juga sudah melakukan prediksi siswa percepatan. Jadi nantinya kira-kira untuk siswa percepatan ini yang nanti kemungkinan bisa mengikuti bisa mengikuti program percepatan, sehingga dimungkinkan siswa tersebut bisa mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas selama 2 tahun dimungkinkan. Dan alhamdulillah sekolah kita SMA Negeri 1 Tegalimo juga salah satu sekolah yang diperkenankan untuk menyelenggarakan program SKS ini. Yang awalnya SKS ini diadakan hanya di perguruan tinggi, kali ini diadakan di tingkat SMA, tentu saja dengan sedikit modifikasi-modifikasi yang tidak sepenuhnya murni seperti di perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu wali murid yang berbahagia beserta anak-anak program percepatan, 7 September kemarin Bapak Ibu guru sudah menyelenggarakan sebuah rapat pleno untuk menentukan sejumlah siswa yang diprediksi mungkin bisa mengikuti pendidikan di SMA selama 2 tahun, dan didapatkan 6 nama, yaitu di MIPA 1 ada Arinda, ada Dita, ada Queen, di MIPA 2 ada Glandis, di MIPA 3 ada Enggar, dan di MIPA 4 ada Dwi Nurin. Tetapi untuk MIPA 1 dari ketiga siswi tersebut ternyata satu menyatakan saya ingin lulus normal saja Pak. Oke, tidak masalah. Jadi daripada nanti program ini seperti kucing dalam karung, tidak demikian Bapak Ibu. Kami juga ingin agar program ini panjenengan sedaya juga paham, sehingga tidak mungkin program ini akan dilaksanakan cukup dengan siswa dan sekolah saja, tetapi kita harus bekerja sama. Jadi sekolah iya, siswanya juga iya, dan satu lagi adalah motivatornya yang 24 jam berkumpul dengan
siswa tersebut, yaitu panjenengan. Jadi kami mencoba menghadirkan wali murid dan beserta siswanya agar nantinya program ini bisa dimengerti, sehingga nanti panjenengan bisa berpikir, oh alangkah lebih baiknya kalau ikut saja, oh kalau modelnya seperti ini enggak usah ikut saja. Nah, panjenengan nanti yang menentukan, karena program ini harus mendapatkan persetujuan yang pertama dari siswanya. Kalau siswanya bersedia, berikutnya tinggal orang tuanya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, karena di antara kita ada yang pakai paketan, saya nggak bisa lama-lama nantinya, kasihan. Lanjut, saya akan mempresentasikan program tentang percepatan. Mudah-mudahan nanti dimengerti, ini agak lemot juga ya. Ini siapa yang masuk? Nah, bisa dilihat nggih Bapak Ibu? Gini nih, kalau nggak enaknya kalau kita online banyak variabel yang menentukan variabel keberhasilan penyampaian informasi. Kadang juga komputer agak ngadat, kadang juga jaringan yang kurang begitu bagus dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu beserta siswa-siswi prediksi percepatan yang berbahagia, kali ini kita masuk ke dialog SKS. Saya sebut dialog saja karena nantinya saya ingin ini terjadi sebuah tanya jawab. Jadi yang saya inginkan nanti kita setelah acara ini selesai, kita mengetahui penguatan konsepnya, pengelolaan SKS-nya, pengelolaan kelasnya, pembelajaran, dan termasuk juga evaluasi. Jadi SKS ini adalah bentuk penyelenggara pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Jadi saya ingat dulu di SMA saya Bapak Ibu beserta siswa, ada teman saya yang dia sangat bosan dengan pelajaran, bukan karena dia benci pelajaran tersebut, tidak, tetapi karena siswa tersebut adalah siswa yang luar biasa. Siswa yang luar biasa artinya cukup dia membaca saja, dia sudah mengerti materi apa dan lain sebagainya. Sedangkan seperti saya, seperti kami, teman-teman yang lainnya itu sudah membaca, dijelaskan oleh guru, nggak paham-paham. Nah, untuk memfasilitasi teman seperti orang-orang seperti teman saya tersebut, maka dibuatlah SKS ini. Jadi siswa tersebut jika lebih menyukai, andai kata lebih menyukai matematika, maka dia bisa menyelesaikan matematika tanpa harus menunggu teman yang lainnya. Sehingga tidak ada seperti teman saya yang tidur duluan itu, yang tidur karena dia merasa ini materinya saya sudah paham, bosan dan lain sebagainya. Jadi program SKS ini intinya untuk memfasilitasi siswa-siswa yang luar biasa. Mohon maaf saya tinggal sebentar, saya ingin menyalakan lampu saya agak gelap ini.
mohon maaf. Jadi konsepsi SKS awalnya dibuat untuk yang seperti itu Bapak Ibu. Dan pihak yang terlibat bukan hanya sekolah tetapi lengkap mulai dari pemerintah daerah, LPMP, pengawas sekolah, guru, BK, wali kelas, wali murid, kepala sekolah dan lain sebagainya. Semuanya terlibat. Jadi latar belakangnya memang tujuannya adalah memperoleh layanan pendidikan secara individu. Jadi untuk siswa-siswa yang luar biasa tersebut mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga. Dan program SKS ini tidak program yang asal ada Bapak Ibu. Ternyata program ini juga memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, PP 19 2005 dan selanjutnya. Jadi program SKS ini adalah program yang resmi. Dan alhamdulillah sekolah kita SMA Negeri 1 Tegal Trimo juga salah satu sekolah yang disetujui untuk menyelenggarakan program SKS ini. Nah, pada Permendikbud 158 tahun 2014, setiap peserta didik dapat menyelesaikan seluruh beban belajar pada rentang waktu 2 sampai 4 tahun. Jadi untuk program SKS ini bisa jadi diperkenankan untuk lulus antara 2 sampai 4 tahun. Saya ingin 3 tahun silahkan, saya ingin 2 tahun silahkan, tentu saja dengan berbagai macam konsekuensinya. Ada yang ingin 4 tahun juga dipersilahkan, jadi tidak ada beban kurikulum di dalamnya. Untuk pasal 5.2 ada poin berikutnya, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan program belajar yang kurang dari 3 tahun apabila memiliki prestasi sangat baik. Sangat baik itu kalau di SMA kita, di SMA Negeri 1 Tegal Trimo, yang mempunyai KKM 70, sangat baik itu predikatnya A Bapak Ibu. Predikat A tersebut rentang nilainya adalah harus antara 90 sampai 100. Jadi diharapkan nantinya siswa-siswa yang diprediksi percepatan memiliki nilai dengan prestasi belajar kategori sangat baik atau A pada jenjang pendidikan pada semester sebelumnya. Jadi diharapkan putra-putri panjenengan baik dari Dita, Queen, Glandis, Enggar, dan Dwi Nurin nantinya akan memperoleh nilai yang diharapkan kategorinya sangat baik, dan ini ada di Permendikbud 158 tahun 2014. Jadi bukan program-program yang kami buat saja Bapak Ibu, ternyata ini semua diatur oleh pemerintah. Kita lanjutkan. Untuk pengelolaan kelas ada 2 macam Bapak Ibu. Nantinya kalau jumlah siswanya lebih dari 20 atau diperkenankan oleh Dapodik, maka kita bisa mengambil, misalkan contohnya ini di MIPA 5 ada 5 anak, ini MIPA 1 ada 5 anak, MIPA 2 ada 4, MIPA 3 ada 2, dan seterusnya. Maka bisa dijadikan satu kelas untuk dijadikan kelas percepatan, itu boleh. Tetapi permasalahan kita di sini untuk prediksi siswa percepatan hanya didapatkan 5 siswa. 5 siswa dan mudah-mudahan masih tetap bertahan sampai tahun berikutnya. Jadi untuk 5 siswa bisa tidak bisa kita nanti akan memakai sistem yang seperti ini. Jadi dalam sebuah
kelas terdiri bisa dari 3 kelompok, yaitu kelompok siswa yang percepatan, prediksi percepatan, siswa yang rata-rata, dan siswa yang di bawah rata-rata. Ini terjadi dalam satu kelas Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan serepot-repotnya siswa percepatan pasti akan lebih repot lagi gurunya. Tapi itu tidak masalah. Ini sudah menjadi tanggungan pekerjaan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Jadi kemungkinan nantinya apabila Deta, Kuin, Glandis, Enggar, dan Dwi Nurin ini memberikan prospek yang sangat bagus, mungkin di semester 2 nantinya mungkin mereka akan menjadi satu kelas. Mungkin akan dijadikan satu kelas. Di kelas heterogen, entah di MIPA yang mana lah. Bisa MIPA 1, bisa MIPA 2, bisa MIPA 3, dan bisa MIPA 4. Salah satu. Bisa nanti setelah satu semester Bapak Ibu. Lanjut saja. Nah, ini yang kami minta bantuan dari Bapak Ibu wali murid. Jika dulu kalau kita dulu saya, panjenengan, dan yang ikut di sini, ketika dulu kita menempuh sekolah menengah atas SMA, satu semester itu berarti 6 bulan. Jadi kalau kita sekolah 3 tahun, maka nanti akan ada 6 semester. Tetapi untuk anak siswa yang prediksi lulus 2 tahun, berarti 1 tahun ini nanti akan ada 3 semester. Nah, kami mohon bantuan dengan sangat dari Bapak Ibu wali murid demi ketercapaiannya yang ini. Jadi tahun pertama nantinya semester 1 itu diakhiri sampai bulan depan, Oktober. Jadi Dita, Kuin, Glandis, Enggar, dan Dwi Nurin itu akan mendapatkan sebuah rapor. Tapi tentu saja rapor tersebut akan bisa muncul apabila mereka menyelesaikan semua tagihan-tagihan baik formatif maupun tugas-tugasnya. Jadi bulan depan targetnya mereka harus bisa menyelesaikan semester 1. Di semester 2-nya nanti Februari harus sudah selesai. Dan di semester 3-nya Juni mereka harus mendapatkan rapor juga. Syarat untuk mendapatkan rapor mulai dari agama, PKN, dan lain sebagainya sampai ke bawah itu semuanya sudah dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus itu nilainya kalau di kita minimal 70 sesuai di KKM-nya. Nah, mohon maaf mungkin banyak gangguan. Gini resikonya kalau bekerja di rumah. ada anak yang saya nangis. Mohon maaf ya. Sedangkan untuk tagihan 3 semester berikutnya ada di bulan September. Nah, di bulan Oktober itu siswa percepatan harus sudah mendapatkan rapor untuk semester 4. Di bulan Desember harus mendapatkan rapor di semester 5 dan di bulan Mei mendapatkan rapor semester 6. Kalau modelnya ini semuanya sudah bisa terlampaui Bapak Ibu beserta anak-anak yang berbahagia, maka kalian sudah bisa lulus tahun depan. Tahun depan bisa ikut wisuda bareng dan mudah-mudahan acara COVID-an ini sudah bisa dilewati lah mudah-mudahan sehingga tahun depan
kalian sudah bisa ikut wisuda dengan kakak angkatan kalian. Jadi ini adalah bulan-bulan penuh barokah bagi kalian karena mendapatkan rapot. Anak-anak mungkin beserta Bapak Ibu wali murid mungkin ada pertanyaan, saya bisa langsung dipotong ini. Bagaimana? Saya boleh dipotong ini. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan yang berikutnya, nggih. Nggih. Atau panjenengan saya ingin kalau 2 tahun kayaknya terlalu singkat lah. 2 tahun itu terlalu singkat. Saya ingin tetap 3 tahun. Tetapi anaknya memang prediksinya luar biasa. Jadi anaknya itu memang pinter. Nah, misalkan seperti itu, cerdas banget. Nah, saya tawarkan bisa 3 tahun, tetapi yang 2 tahun, 1 tahun pertama tetap ngebut di pelajaran. Tahun ketiga, siswa tersebut sudah mempersiapkan studi lanjutan. Jadi misalkan Dita, Kuin, Glandis, Enggar, sama Dwi Nurin itu ingin ikut perguruan tinggi negeri, tentu saja dengan berbagai macam tesnya, tentu saja yang agak ruwet itu. Nah, mereka sudah tidak belajar lagi tentang PPKN, tidak belajar lagi bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi mereka di tahun ketiga sudah nggak belajar itu karena di tahun pertama dan kedua sudah selesai semuanya. Di tahun ketiga mereka khusus hanya belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Atau ada juga yang ingin jadi polisi, tentara. Nah, itu ada keterampilan akademik yang disebut vokasional. Jadi mempersiapkan 1 tahun full untuk mengikuti ujian-ujian tes yang itu tadi. Jadi boleh 3 tahun biar sama dengan teman-temannya, mungkin 2 tahun awal diselesaikan semuanya, di tahun yang ketiga full untuk vokasional atau persiapan studi lanjutan. Itu juga bisa panjenengan pilih. Atau ada alternatif yang ketiga. Alternatif ketiga ini alternatif 2,5 tahun untuk belajar, Bapak Ibu. Jadi di tahun pertama seperti biasa semesternya ada 2 di tahun pertama. Jadi kelas 10 ada 2 semester. Ketika dia naik di kelas 11 menempuh 3 semester. Jadi semester 3, semester 4 dan semester 5. Berikut juga ini target-target anak tersebut memiliki rapotnya nantinya. Di tahun ketiga hanya menempuh semester terakhir saja, yaitu semester 6. Nah, di semester 6 yang umumnya mulai Januari, Maret, April, Mei, Juni digunakan untuk materi pengayaan atau vokasional. Andai kata misalkan Kuin itu ingin masuk di Institut Seni ISI Jogja misalkan, tentu saja akan yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang seni budayanya. Jadi selama 1 semester nantinya Kuin tidak belajar materi apapun kecuali seni budaya melalui Bapak Ibu guru seni budaya. Jadi Ndah Neo dalam 1 semester tersebut fokus ke situ, mosok tidak diterima. Misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Ini hanya untuk alternatif yang digunakan
dalam rangka menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri Tegal Trimo. Dan ini yang rata-rata. Ini kalau modelnya seperti ini sama seperti panjenengan, sama seperti saya, Bu Ika, sama Bapak Ibu guru yang lain. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga terjadi 1 semester, 2 semester, 2 semester, 2 semester. Nah, saya rasa cukup itu saja Bapak Ibu wali murid beserta siswa-siswi yang berbahagia. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang jelas, mohon bisa langsung ditanyakan. Sesi berikutnya langsung aja Ibu ya, langsung tanya jawab nggih. Nah, jadi mungkin di antara Bapak Ibu wali murid beserta siswa-siswi yang berbahagia bisa langsung tanya dari penjelasan saya nanti yang tadi, atau mungkin panjenengan ingin nantinya kita ketemu secara langsung juga monggo. Kami mempersilahkan untuk ke sekolah kita. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi. Dan ini memang sesuatu yang baru, saya sangat paham apabila saya pun juga ketika menerima informasi ini juga tidak satu kali langsung paham, tidak sama sekali. Saya yang bekerja di bidang pendidikan saja juga agak lama untuk meresapi program SKS tersebut. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan ya. Tapi penjelasan saya yang tadi di sana terdengar dengan jelas Bu Ika. Oh jelas ya. Oh dari Glandis nggih, monggo. Oh, kalau orang tua dari Glandis menginginkan bisa ketemu langsung nggih, tidak masalah nggih. Nah, nggih, kami kan masih bekerja cari amannya Bapak Ibu. Jadi mencari amannya karena secara aturan kami tidak diperkenankan untuk mengundang Bapak Ibu wali murid beserta siswa dalam sebuah forum yang ketemu langsung, itu tidak diperkenankan, sehingga kami melalui prosedur ini. Tetapi apabila panjenengan juga menginginkan kita bisa ketemu secara langsung, biar enak bisa langsung tanya jawab dan lain sebagainya, ya kami mungkin akan ada undangan secara offline ya Bu Ika ya. Diperkenankan ya Bu Ika. Oke, mengatakan Ibu Glandis. Glandis.
Mbok menawi wonten nganu pertanyaan ingkang lintune. Jadi sebenarnya sangat banyak materinya. Nggih. Kalau masalah biaya kami di kurikulum tidak ada di ranah kami, Bu. Ngapunten. Tetapi di kurikulum ranahnya masalah siswa tersebut harus menyelesaikan administrasi, bukan administrasi yang itu, nggih. Jadi administrasi itu menyelesaikan baik ujian formatifnya siswa, artinya nilai pengetahuan itu sudah keluar beserta nilai keterampilan yang biasanya tugas-tugas itu. Jadi kalau dari kami cukup itu, maka kalau dari tim kurikulum, Bu, Ibu Glandis, cukup itu kami akan melanjutkan ke rapot yang selanjutnya. Tidak, kalau masalah biaya ngapunten biasanya urusannya dengan Bapak Ibu tata usaha, karena itu juga menyangkut keterlaksanaan pembelajaran kita. Tetapi kalau sekali lagi untuk tim kurikulum masalah biaya, kalau putra putri panjenengan selesai 2 tahun, maka biayanya juga cukup 2 tahun saja, jadi hemat 1 tahun. Kami dari tim kurikulum juga tidak sama sekali tidak paham apakah Glandis, apakah Queen atau Dita itu sudah bayar tagihannya bulan ini. Kami terus terang kami tidak mengetahui kalau yang itu. Demikian mungkin jawaban, mungkin ada jawaban dari Bapak Ibu guru yang lain yang bisa menambahi, monggo. Nggih, selamat pagi. Oh, kakaknya Enggar, nggih. Iya, monggo. Nggih. Nggih. Betul sekali. Ya. Hmm. Oh. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi pada dasarnya kalau siswa tersebut mengikuti program percepatan, biasanya anak tersebut tergolong siswa-siswa yang luar biasa, siswa-siswa yang luar biasa. Jadi biasanya kalau jalur undangan itu biasanya banyak menerima untuk siswa-siswa yang percepatan. Tetapi adapun masalah jurusan dan lain sebagainya nanti bisa didiskusikan dengan tim BK. Jadi tidak secara langsung, karena kalau jalur undangan sekolah kita juga kadang memiliki kans tersendiri. Sementara yang seperti kemarin, tahun kemarin ada sekolah kita yang sudah masuk ke IPB, atau kalau di Undiksa banyak sekali juga.
lewat jalur undangan seperti itu. Jadi kami sangat pede, andai kata Enggar bersedia sampai 2 tahun dan menyelesaikan, sedangkan yang 1 tahun digunakan untuk belajar. Nah, 1 tahun itu tergantung sepenuhnya dengan Enggar. Jadi ada sekolah yang 1 tahun itu dia masih tetap berstatus di sekolah tersebut, tetapi keberadaannya ada di bimbel di Jogja. Ada yang seperti itu. Itu masih diperkenankan. Masih diperkenankan. Atau tidak usah jauh-jauh, misalkan bimbel ikut di bapak ibu gurunya, misalkan ingin masuk ke isi, nah konsultasi dengan Pak Purwadi, bagaimana Pak, saya ingin seninya dan lain sebagainya. Di sekolah kita banyak lulusan yang diterima di isi juga. Atau mungkin bimbel dengan bapak ibu guru secara 1 tahun full, danio istilahnya danio mosok gak keterima, tidak belajar materi yang lain khusus untuk bimbel yang seperti itu. Jadi kami tawarkan juga kepada bapak ibu wali murid beserta siswa untuk model yang seperti itu. Monggo, mungkin ada tambahan dari Bu Ika, monggo. Mungkin ada. Kans. Nggih. Sekolahnya juga. Cuma 1. Nggih. Bu Dian tadi. Nahdien, Dian Kansa Akila Mufida. Bu Dian, sebagai informasi saja, Bapak Ibu wali murid, BK kita di SMA Negeri 1 Tegal Trimo itu pinter nerawang. Pinter nerawang.
kira-kira awakmu mlebune ning kene dan lain sebagainya. Jadi mungkin dalam 1 tahun itu bisa berkonsultasi secara full. Tapi kalau jaminan dari sekolah untuk keterima ya kami tidak berani menjamin. Tapi biasanya besar kemungkinan akan diterima untuk anak-anak percepatan. Besar kemungkinan, besar kemungkinan. Demikian mungkin jawaban kami bisa memuaskan atau kurang lagi. Atau Budian bisa nambahi Budian. Budian itu salah satu guru BK kami yang akan memfasilitasi siswa-siswa percepatan yang kelas 10. Budian. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu atau panjenengan nanti punya keinginan untuk bertemu secara fisik di sekolah, kami akan segera fasilitasi. Tetapi paling tidak kami sudah mengundang lewat jalur online seperti ini, daring, ikut-ikutan siswa untuk mencoba daring. memang sulit kalau daring, sangat banyak variabel yang bisa menentukan keberhasilannya. Kadang pas komputernya lemot juga nggak berhasil, kadang internetnya juga pas lemot juga tidak berhasil. Tapi paling tidak kami sudah memfasilitasi. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Tidak ada nggih? Atau mungkin karena nggak nyambung ini. Nggih. Tidak ada pertanyaan mungkin Bu Ika. Bisa kita tutup mungkin. Nggih, karena tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, dari saya yang menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang SKS, saya akhiri. Mungkin di antara ucapan-ucapan saya itu ada sedikit menyinggung hati Bapak Ibu beserta siswa-siswi sekalian. Kami mohon maaf. 100% itu tidak saya sengaja, pengennya ngajak guyon. Pengennya 1000% itu ngajak guyon. Karena saya terbiasa tampangnya tampang serius, pengen ngajak guyon malah dikira malah ngece kadang. Padahal saya itu 100% pengen guyon. Demikian mungkin materi pengetahuan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Ika.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.